Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Dalam video ini, saya Dian akan menjelaskan mengenai darah dan komponennya. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian ke-6 ini, kita akan mempelajari mengenai morfologi dan fungsi dari platelet. Trombosit atau platelet adalah fragmen sel berbentuk gelendong yang berukuran diameter 4 mikron dan tebal 1 mikron. Platelet dibentuk di sumsum tulang merah dan berada dalam sirkulasi selama 9-12 hari. Sebelum akhirnya, ia difagosit oleh makrofag yang ada di limpa dan dikeluarkan dari sirkulasi. Setiap mikroliter darah mengandung 150.000 hingga 500.000 platelet. Rata-ratanya adalah 350.000. Fungsi platelet adalah untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan pada saat kita mengalami luka, dengan cara membentuk sumbat sementara pada dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai platelet plaque atau sumbat platelet, mengurangi ukuran luka pada pembuluh darah, serta menginisiasi atau memulai dan mengendalikan proses pembekuan darah. Produksi platelet atau trombopoiesis berlangsung di sumsum tulang merah. Sama seperti eritrosit dan granulosit, platelet juga berasal dari myeloid stem cell. Myeloid stem cell ini kemudian membelah menjadi progenitor trombosit yang kemudian berubah menjadi megakariosit, suatu sel yang berukuran besar hingga mencapai 160 mikron dan memiliki inti yang sangat besar. Selama tumbuh kembangnya, megakariosit memproduksi protein struktural, enzim-enzim, dan membran plasma. Selanjutnya, megakariosit mulai melepaskan sitoplasmanya dalam paket-paket kecil yang terbungkus oleh membran. Paket-paket inilah yang disebut sebagai platelet dan akan memasuki aliran darah. Megakariosit dewasa perlahan-lahan akan kehilangan seluruh sitoplasmanya dan bisa memproduksi hingga 4.000 platelet sebelum akhirnya dimakan dan dipecah oleh fagosit untuk didaur ulang. Pembentukan platelet atau trombopoiesis diregulasi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah trombopoietin atau TPO, atau disebut juga sebagai thrombocyte stimulating factor. Hormon peptida ini dihasilkan oleh ginjal dan mungkin juga oleh organ lain, dan mampu menstimulasi pembentukan megakariosit dan mempercepat pembentukan platelet. Faktor yang kedua adalah interleukin 6 yang juga merupakan suatu hormon yang dapat menstimulasi pembentukan platelet. Faktor yang ketiga adalah multi-CSF. Ini adalah faktor yang sama dengan faktor yang dibahas pada proses leukopoiesis. Multi-colony stimulating factor bekerja pada myeloid stem cells dan mendorong sel ini untuk mempercepat dan meningkatkan produksi sel-sel berikutnya atau sel-sel di bawahnya, termasuk diantaranya adalah megakariosit. Setelah mempelajari tentang morfologi dan fungsi dari platelet, serta proses pembentukannya, pada bagian ke-7 kita akan mempelajari mengenai mekanisme hemostasis. Hemostasis adalah proses penghentian perdarahan untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut dan juga untuk membangun kerangka untuk perbaikan jaringan. Ada 3 fase dalam hemostasis, yaitu fase vaskular, fase platelet, dan fase koagulasi. Fase pertama dalam hemostasis adalah fase vaskular. Rusaknya dinding pembuluh darah akan menyebabkan kontraksi sel otot polos yang ada di dinding pembuluh darah, sehingga diameter pembuluh darah menjadi mengecil. Ini menyebabkan aliran darah menjadi terhambat, bahkan terhenti, sehingga darah tidak mengalir lagi dari luka. Hal ini dikenal sebagai vascular spasm atau spasme vaskular dan akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada fase vaskular. Yang pertama adalah terjadinya kontraksi sel endotel yang akan memaparkan membran basal yang ada di bawahnya ke aliran darah. Yang kedua, endotel juga mulai melepaskan faktor-faktor kimiawi dan hormon lokal seperti ADP, faktor jaringan, dan prostasiklin. Selain itu, endotel juga melepaskan hormon peptida yang disebut sebagai endotelin. Endotelin inilah yang menstimulasi terjadinya kontraksi otot polos dan mendorong terjadinya spasme vaskular.
Selain itu, endotelin juga berfungsi untuk menstimulasi pembelahan sel endotel, sel otot polos, dan sel fibroblas untuk mempercepat proses perbaikan pada jaringan yang luka. Yang ketiga, membran plasma sel endotel menjadi lengket dan bisa saling menempel. Penempelan endotel ini dapat menutup kerusakan dinding arteri atau vena kecil secara parsial. Pada kapiler kecil, sel endotel pada kedua sisi dapat menempel menjadi satu dan menghambat aliran darah di sepanjang pembuluh yang rusak. Penempelan ini juga penting karena membantu platelet untuk saling menempel atau beragregasi sejalan dengan dimulainya fase platelet. Fase platelet ditandai dengan menempelnya platelet pada permukaan endotel, pada membran basal yang terpapar, dan pada serabut kolagen. Penempelan platelet ke permukaan yang terpapar ini disebut sebagai adesi platelet. Dengan semakin banyaknya platelet yang datang, maka platelet akan menempel satu sama lain. Proses ini disebut sebagai agregasi platelet. Agregasi platelet ini bertujuan untuk membentuk sumbat platelet yang dapat menutup dinding pembuluh darah yang rusak, jika kerusakannya tidak terlalu parah. Agregasi platelet ini berlangsung 15 detik setelah luka terjadi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada fase platelet. Yang pertama, ketika sampai di lokasi luka, platelet akan teraktivasi. Tanda pertama dari aktivasinya adalah perubahan bentuk platelet menjadi lebih bulat atau spherical dan akan membentuk prosesus sitoplasma atau penjuluran sitoplasma yang akan menjangkau platelet lain yang ada di dekatnya. Berikutnya, platelet akan melepaskan zat-zat kimiawi. Zat kimiawi yang dilepaskan oleh platelet adalah adenosin difosfat yang fungsinya untuk menstimulasi agregasi atau penempelan sesama platelet dan sekresi platelet. Yang kedua adalah tromboksan A2 dan juga serotonin yang dapat menstimulasi terjadinya spasme vaskular atau vasokonstriksi pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Yang ketiga adalah faktor-faktor pembekuan darah. Ini adalah protein-protein yang akan berperan dalam pembekuan darah. Yang keempat adalah platelet-derived growth factor atau PDGF, yang merupakan suatu peptida yang dapat mendorong perbaikan pembuluh darah. Serta yang kelima adalah ion kalsium. Ion kalsium ini diperlukan untuk proses agregasi platelet, serta beberapa langkah dalam proses pembekuan darah. Fase platelet ini berlangsung dengan cepat. ADP, tromboksan, dan ion kalsium yang dilepaskan dari tiap-tiap platelet yang datang akan menstimulasi agregasi platelet lebih lanjut, sehingga ini merupakan suatu umpan balik positif. Umpan balik positif ini akhirnya akan memproduksi sumbat platelet. Jadi goalnya adalah terbentuk sumbat platelet yang nantinya akan diperkuat dengan pembentukan bekuan darah dari proses pembekuan darah. Agregasi platelet pada fase platelet ini harus dikendalikan dan dibatasi agar hanya terjadi pada lokasi luka saja. Ada beberapa faktor kunci yang penting dalam membatasi pertumbuhan sumbat platelet. Yang pertama adalah prostasiklin. Kita ingat kembali, prostasiklin ini dihasilkan oleh sel endotel pada fase vaskular. Prostasiklin adalah suatu prostaglandin yang memiliki kemampuan untuk menghambat agregasi platelet. Yang kedua adalah adanya zat-zat inhibitorik atau zat-zat penghambat yang dikeluarkan oleh leukosit yang memasuki lokasi luka. Yang ketiga adalah adanya enzim dalam plasma yang bersirkulasi yang mampu memecah ADP. Kita ingat kembali, ADP adalah salah satu zat yang dapat memicu agregasi platelet. Jadi ketika ADP dipecah, dia tidak akan mampu bekerja lagi. Yang keempat adalah adanya zat-zat lain yang dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat pembentukan sumbat platelet. Salah satunya adalah serotonin. Serotonin berperan pada fase vaskular menyebabkan spasme dari pembuluh darah. Namun jika kadarnya meningkat, dia akan menghambat pembentukan sumbat platelet. Yang kelima adalah perkembangan atau terbentuknya bekuan darah.
Adanya bekuan darah akan menguatkan sumbat platelet yang terbentuk, tapi sekaligus juga akan mengisolasinya dari sirkulasi secara keseluruhan, sehingga sumbat platelet ini tidak akan semakin meluas. Fase ketiga dalam hemostasis adalah fase koagulasi. Fase ini mulai lebih lambat dibandingkan dengan fase vaskular dan fase platelet. Fase koagulasi mulai terjadi 30 detik atau lebih setelah terjadinya perlukaan. Pada fase ini terjadi proses koagulasi atau pembekuan darah yang melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks yang berujung pada konversi fibrinogen, yaitu suatu protein yang terlarut dalam darah, menjadi benang-benang fibrin yang tidak larut. Benang fibrin ini kemudian akan membentuk jaring-jaring atau jejaring yang akan memerangkap sel-sel darah dan juga platelet, dan kemudian membentuk bekuan darah. Bekuan darah ini akan menutup pembuluh darah yang terluka. Proses dalam fase koagulasi terjadi karena adanya faktor-faktor pembekuan darah atau prokoagulan. Prokoagulan terdiri atas ion kalsium dan ada 11 protein pembekuan darah lain yang merupakan proenzim atau enzim yang berada dalam bentuk tidak aktif atau inaktif. Ketika proenzim ini dikonversi menjadi enzim aktifnya, dia akan menimbulkan suatu reaksi berantai yang akan mengaktifasi proenzim lain. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah kaskade pembekuan darah. Ada 3 jalur pada kaskade pembekuan darah di fase koagulasi. Jalur ekstrinsik, jalur bersama, dan jalur intrinsik. Ekstrinsik dan intrinsik di sini mengacu pada faktor yang menginisiasi atau memulai proses pada jalur tersebut. Disebut ekstrinsik ketika faktor yang memulainya berasal dari luar aliran darah, sementara disebut jalur intrinsik karena faktor yang memulainya berasal dari dalam aliran darah. Jalur ekstrinsik dan intrinsik ini kemudian akan bersatu dalam suatu jalur yang kita sebut common pathway atau jalur bersama. Sejauh ini kita sudah membahas morfologi dan fungsi platelet, proses pembentukannya, serta 3 fase dalam mekanisme hemostasis. Pada video berikutnya kita akan mempelajari kaskade pembekuan darah pada ketiga jalur dalam fase koagulasi.